Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamria dengan nomor tamu G3 YMN 19017. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan salah satu amanah tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu salah satu resume bab 16 Keselamatan Kerja dan Kesehatan Karyawan dari salah satu buku Gary Dessler, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, pendahuluan yang pertama adalah rendahnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ini merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja. Laporan kecelakaan kerja berdasarkan International Labour Organization, setiap 15 detik terdapat 153 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau 317 juta kecelakaan setiap tahunnya yang mengakibatkan 6.300 pekerja meninggal dunia. Meningkatkan angka absensi, hilangnya jam kerja, dan pengeluaran biaya sebesar 4% dari gross domestic product setiap tahunnya. Itu menurut Agustina dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian salah satu juga, sebagaimana hasil analisa yang telah dilakukan oleh Badan Dunia International Labour Organization telah menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa setidaknya orang telah meninggal rata-rata sebanyak 6.000 orang yang terjadi setiap hari, yang berarti setiap 15 detik penduduk dunia itu berkurang satu orang karena kecelakaan kerja, atau setidaknya tahun penduduk dunia itu berkurang sebanyak 2.200.000 orang meninggal yang disebabkan oleh karena kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Jadi berdasarkan kesimpulan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan dan perlu difahami bagaimana menangani hal tersebut. Nah, adapun dari bab ini, yang pertama adalah peran penyelia dalam keselamatan kerja, kemudian hukum keselamatan kerja dan OSH, kemudian penyebab kecelakaan, 5 cara untuk mencegah kecelakaan, kemudian 5 bahaya kesehatan di tempat kerja dan cara menanganinya, kemudian membahas prasyarat rencana keamanan kerja. Yang pertama, peran penyelia dalam keselamatan kerja. Ya, jadi hal apa yang harus dilakukan yaitu melakukan inspeksi sehari-hari. Jadi para penyelia itu melakukan inspeksi sehari-hari, kemudian menggunakan daftar cek yang berisi kondisi tidak aman. Jadi di samping melakukan inspeksi, mereka juga itu membawa daftar cek yang untuk mengecek kondisi apakah aman atau tidak aman. Kemudian yang kedua yaitu hukum keselamatan kerja dan OSH. Jadi dasar dari hukum OSH itu adalah Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970 atau Occupational Safety and Health Act of tahun 1970, yaitu menjamin sejauh mungkin setiap pria dan wanita bekerja di negeri ini dan mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk melindungi sumber daya manusia. Nah, jadi berdasarkan undang itu maka muncullah Occupational Safety and Health Administration atau yang disingkat dengan OSH. Ya, atau Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi OSHA itu adalah badan yang diciptakan di dalam Departemen Tenaga Kerja untuk menetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja Amerika Serikat. Ya, standar OSHA. Standar OSH di bawah standar OSHA atau pemberi kerja dengan 11 karyawan itu atau lebih harus mengarsipkan dan melaporkan luka-luka kerja dan penyakit kerja tertentu. Kemudian penyakit kerja atau occupational illness ini adalah segala kondisi abnormal atau kelainan yang disebabkan oleh paparan terhadap faktor lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini meliputi penyakit akut dan kronis yang disebabkan oleh terhirupnya, terserapnya, tertelannya, atau kontak langsung dengan bahan-bahan beracun atau alat-alat yang berbahaya. Kemudian inspeksi dan surat pemanggilan. Jadi prioritas inspeksi yang terburuk lebih dahulu, yang tertinggi hingga terendah, bahaya yang mendekat, kecelakaan katastrofis dan fatal, keluhan karyawan, inspeksi industri berbahaya, dan inspeksi tindak lanjut. Jadi kemudian penalti yaitu berkisar 5.000 sampai 150.000 US dollar berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi itu adalah standar-standar OSH. Ya, kemudian ini adalah salah satu catatan atau sebuah kasus itu harus melibatkan kematian, penyakit atau luka-luka pada karyawan. Jadi kalau dilihat dari diagram ini adalah gambar kecelakaan apa saja yang harus dilaporkan di bawah Occupational Safety and Health Act atau OSHA. Ya, jadi jika sebuah kasus itu apakah dia bisa harus diarsipkan atau bagaimana. Jadi ini adalah diagramnya. Jika sebuah kasus, misalkan yang pertama diakibatkan oleh kecelakaan atau dari paparan dalam lingkungan pekerjaan, itu dilihat lagi apakah menyebabkan faktor kematian atau penyakit atau luka-luka terkait.
Jika luka-lukanya misalkan membutuhkan perawatan medis atau selain pertolongan pertama, atau hilangnya kesadaran, atau pembatasan kerja atau gerakan, atau transfer pekerjaan lain, maka hal itu harus diarsipkan. Jadi yang mana yang tidak harus diarsipkan, yaitu yang tidak diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau dari paparan pekerjaan. Kemudian tanggung jawab dan hak pemberi kerja dan karyawan. Jadi tanggung jawab hak dan jadi di sini karyawan atau pemberi kerja mereka masing-masing memiliki hak dan karyawan. Misalkan pemberi kerja, mereka punya tanggung jawab untuk memberikan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diketahui, untuk mengenal baik itu standar wajib WSH untuk memeriksa kondisi tempat kerja. Kemudian pemberi kerja juga mempunyai hak, di samping mereka mempunyai tanggung jawab, mereka juga mempunyai hak. Apa haknya? Yaitu memberi nasihat dan konsultasi di luar tempat kerja dari WSH. Kemudian di sini karyawan. Karyawan memiliki tanggung jawab apa? Yaitu untuk mematuhi semua standar WSH yang berlaku, untuk mengikuti semua peraturan dan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat oleh pemberi kerja. Kemudian apa haknya karyawan? Yaitu untuk menuntut keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan tanpa takut akan mendapatkan hukuman. Kemudian yang ketiga, penyebab kecelakaan. Apa saja menyebabkan penyebab kecelakaan dalam suatu perusahaan? Itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah kejadian kebetulan, kemudian kondisi tidak aman, dan yang ketiga adalah tindakan karyawan yang tidak aman. Tapi kejadian kebetulan ini misalkan berjalan melewati sebuah pohon, tepat ketika sebuah cabang jatuh atau lebih kurang berada di luar kendali manajemen, maka itu merupakan dikatakan kejadian kebetulan. Tapi pada bab ini yang dibahas adalah 2 hal, yaitu kondisi tidak aman dan tindakan karyawan yang tidak aman. Ya, apa saja sih penyebab kondisi tidak aman dalam perusahaan? Yang pertama, kondisi tidak aman itu adalah atau yang disebut dengan unsafe condition. Ini adalah kondisi mekanis dan fisik yang menyebabkan kecelakaan. Yaitu yang pertama misalkan perlengkapan yang tidak terlindungi dengan baik, kemudian perlengkapan cacat atau prosedur berbahaya di sekitar mesin atau perlengkapan, kemudian penyimpanan tidak aman, misalkan penuh sesak, pemuatan secara berlebihan, kemudian penerangan yang tidak semestinya yang menyilaukan, pencahayaan yang kurang terang, kemudian ventilasi yang tidak semestinya, atau iklim keselamatan kerja. Jadi itu adalah salah satu beberapa penyebab kondisi tidak aman. Di samping penyebab kondisi tidak aman, ada juga yang disebut dengan penyebab tindakan. Jadi tadi ada penyebab kondisi tidak aman, nah ini adalah penyebab tindakan tidak aman. Apa saja? Yaitu pertama, orang yang impulsif. Jadi hasil inspeksi beberapa pengelolaan kecelakaan dengan ciri spesifik. Ya sebenarnya kecelakaan itu terjadi bukan karena juga di samping manajemennya, tetapi karena ada sifat-sifat spesifik dari karyawan yang memang menyebabkan tindakan itu tidak aman. Misalkan orang-orang yang impulsif, kemudian pencari sensasi, sangat ekstrovert, kurang hati-hati, atau perasaan berhak atau berpikir tidak ada alasan untuk tidak ngebut, misalkan ya, ketidaksabaran, selalu terburu-buru, agresif, pertama melaju ketika lampu lalu lintas berubah hijau, cepat sekali gitu ya. Kemudian mudah terdistraksi atau sering terdistraksi oleh telepon seluler, makan dan sebagainya. Jadi sifat-sifat spesifik dari karyawan ini atau yang disebut dengan tindakan tidak aman ini juga bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi bagaimana caranya? Itu 5 cara untuk mencegah kecelakaan. Ya, jadi yang pertama mengurangi kondisi tidak aman tadi, kemudian mengurangi tindakan tidak aman tadi, kemudian keselamatan kerja di Saudi Petrochemical yang perlu menjadi panutan, kemudian mengendalikan biaya kompensasi pekerja, kemudian yang terakhir adalah mengurangi klaim kompensasi pekerja. Jadi 5 hal ini bisa untuk mencegah kecelakaan. Kemudian yang pertama adalah mengurangi kondisi tidak aman. Bagaimana? Yaitu penyelia itu menyiapkan daftar cek. Jadi ada daftar cek kondisi penyebab kecelakaan mekanik atau fisik, dan daftar cek keselamatan kerja penyelia, daftar cek keselamatan dan kesehatan kerja untuk inspeksi sendiri. Jadi daftar cek ini bisa menjadi salah satu beberapa faktor ya untuk mengurangi kecelakaan. Jadi kita punya daftar ceknya. Kemudian analisis bahaya pekerjaan. Ya, jadi perlu dianalisis bahaya-bahaya pekerjaan apa saja. Kemudian tinjauan pelaksanaan keselamatan kerja. Kemudian mengenakan perlengkapan perlindungan pribadi personal atau protective equipment. Nah, jadi mengenakan perlengkapan perlindungan pribadi pada saat bekerja itu sangat penting. Kemudian melindungi pekerja yang rentan. Jadi misalnya ada pekerja-pekerja yang memang rentan kayak orang tua, anak muda atau ibu-ibu atau perempuan. Jadi ada 5 hal itu kondisi-kondisi yang perlu kita kurangi. Kemudian mengurangi tindakan tidak aman. Jadi tadi mengurangi kondisi tidak aman, sekarang adalah mengurangi tindakan tidak aman. Apa saja?
yaitu mengurangi tindakan aman, yaitu pertama menekankan komitmen puncak, kemudian menekankan keselamatan kerja, kemudian menetapkan kebijakan keselamatan kerja, kemudian mengurangi tindakan tidak aman melalui seleksi, jadi memberikan pelatihan keselamatan kerja. Jadi sebelum rekrutmen itu perlu juga pelatihan-pelatihan. Kemudian menggunakan poster dan propaganda lainnya, misalkan ditempel-tempel ada semacam question atau peringatan-peringatan terhadap hal-hal yang bisa membahayakan. Kemudian menggunakan penguatan positif, jadi ada motivasi-motivasi juga. Kemudian menggunakan program keselamatan kerja berbasis perilaku. Kemudian mendorong partisipasi pekerja. Kemudian melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin. Jadi itulah beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi tindakan tidak aman. Kemudian 5 bahaya kesehatan di tempat kerja dan cara menanganinya. Bagaimana? Ya, jadi paparan bahaya di tempat kerja umumnya itu meliputi bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya, temperatur ekstrem, bahaya biologis termasuk bahaya yang terjadi secara alamiah seperti jamur dan yang dibuat oleh manusia seperti antraks, dan bahaya ergonomis atau seperti perlengkapan yang tidak aman. Nah, jadi 5 bahaya kesehatan di tempat kerja dan cara menanganinya itu yang pertama adalah bahan kimia dan higien industrial. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ada semacam standar-standar yang perlu difahami bahan kimia yang berbahaya. Makanya perlu pendidikan, perlu pengenalan lebih awal sebelum bekerja. Kemudian memecahkan permasalahan ergonomika terkait komputer. Jadi ini juga perlu pembelajaran atau pelatihan-pelatihan. Kemudian kelainan gerakan repetitif, penyakit menular, merokok di tempat kerja. Jadi 5 bahaya kesehatan ini perlu juga ditangani. Kemudian penanganan penyalahgunaan zat adiktif. Ya, jadi ada 5 hal, yaitu pertama kebijakan tempat kerja bebas obat-obatan. Jadi perlu ada regulasi, kemudian pelatihan penyelia, kemudian edukasi karyawan, bantuan karyawan, pengetesan karyawan. Jadi 5 hal ini perlu dilakukan untuk penyalahgunaan zat adiktif. Kemudian penanganan masalah ergonomika komputer. Nah, jadi ini perlu juga penanganan seperti ini. Nah, yang pertama adalah karyawan harus mengambil waktu istirahat, kemudian mendesain stasiun kerja dan fleksibilitas, kemudian kurangi cahaya yang menyilaukan, kemudian berikan tes penglihatan lengkap, kemudian memposisikan pergelangan tangannya di ketinggian sama dengan siku, kemudian letakkan layar setara atau sedikit bawah ketinggian mata. Ini adalah beberapa rule bagaimana masalah ergonomika komputer. Jadi sebelum melakukan hal itu maka perlu di training. Kemudian penanganan kelainan gerakan repetitif yang mana, yaitu misalkan pemberi kerja dapat mengurangi permasalahan tersebut dengan program untuk membantu pekerja menyesuaikan kecepatan kerja mereka. Kemudian penanganan penyakit menular, yaitu pertama memantau secara ketat peringatan perjalanan, kemudian memberikan penyaringan medis harian, kemudian menolak akses selama 10 hari yang diduga tertular. Nah, kalau kita di COVID-19 ini kan 14 hari ya harus di isolasi. Kemudian memberitahu karyawan untuk tinggal di rumah jika sakit. Nah, membersihkan area dan permukaan kerja secara rutin, kemudian mengatur waktu istirahat secara bergiliran. Ini adalah penanganan penyakit yang menular. Kemudian penanganan merokok di tempat kerja. Nah, ada beberapa hal, yaitu pertama, manajemen mungkin dapat menolak untuk menerima perokok pekerja. Kemudian melarang merokok di dalam ruangan dengan membuat area kecil di luar ruang sebagai tempat untuk merokok, atau memberi karyawan peringatan selama 15 bulan dan menawarkan bantuan penghentian merokok dan memecat atau memaksa keluar semua pekerja yang merokok. Ini adalah beberapa hal. Kemudian yang terakhir adalah prasyarat rencana keamanan dan cara menyiapkan program keamanan dasar. Jadi sebagian besar pemberi kerja itu sekarang mempunyai program keamanan kerja dan manajemen risiko. Kekerasan terhadap karyawan adalah permasalahan yang sangat besar. Penyaringan karyawan yang lebih baik dapat mengurangi risiko untuk mempekerjakan karyawan yang berpotensi melakukan kekerasan. Nah, prasyarat rencana keamanan apa? Yaitu pernah filosofi dan kebijakan perusahaan pada tindak kriminal, kemudian investigasi terhadap pelamar kerja, kemudian pelatihan kesadaran tindak kriminal, dan manajemen krisis. Jadi, bagaimana cara menyiapkan program keamanan dasar? Yaitu pertama, menganalisis tingkat risiko. Kemudian yang kedua, memasang sistem keamanan alamiah. Kemudian yang ketiga, memasang sistem keamanan mekanis. Dan yang terakhir adalah memasang sistem keamanan organisasi. Nah, jadi demikianlah materi dari bab 16, yaitu tentang keselamatan kerja dan kesehatan karyawan dari buku Gary Deseler, Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.